Terus kemudian kitab yang kedua, siapa ini? Coba tolong Gus ya, ini channel. Kemudian Gus Anaye ya, buka ya, kitab Afdholi Sholawat ala Sayyidi Sadat Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 25. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir ge. Betul. Enggak saya buat saya keturunan Nabi. Kasih uang. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, Wah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Mereka itu bukan dzurriyyatku." Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika, itu artinya dzurriyyat. Terus kemudian kitab yang kedua, siapa ini? Coba tolong Gus ya, ini channel. Kemudian Gus Anaye ya, buka ya, kitab Afdholi Sholawat ala Sayyidi Sadat Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 25. Di sini dijelaskan, "Man sholla alayya fi kulli yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun, karena saya mengamalkan hadis ini, bukan karena halu. Paham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, "Waman sholla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah sejak saya usia 14 tahun. Jangan pamer cerita yang tinggi-tinggi tanpa dasar yang jelas. Karena dalam tarekat kami, tarekat Al-Idrisiyah, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis, dan apa yang ulama katakan. Bukan dengan dongeng yang halu, hurafat, dan ngomong yang nggak jelas dan nggak bisa dibuktikan. Ini saya bawa bukti kitabnya. Nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu nggih. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir nggih. betul. Enggak saya buat saya keturunan Nabi. Kasih uang. Enggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama, 3 bulan saya riadoh. Baca sholawat ribuan kali. Saya minta ditemui Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu saya tinggal di Martapura, Kiai. Waktu itu di perumahan Gria Persada, Kalsel, Martapura, Kabupaten Banjar, Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran, Martapura Kota, Komplek Gria Persada. Saya masih ingat. Nah, di situ ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana
matahari 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Utsman viral di YouTube pertama kali bagi saya, bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi yang mengaku dzurriat Nabi padahal bukan. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum ambar? Tahu parfum ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi, Kiai, tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh, Kiai. Itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyai seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriatku. Dzurriat itu artinya apa? Dzurriat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi diaku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA, enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Munqati'un, saya tanya sama sahabat saya, Sayyid Muhammad Ismail dari Jember, Pondok Bustanul Ulum, Mlokorjo. Dzurriatnya Kiai Sepo Mloko, dzurriatnya Sunan Kudus. Saya tanya, munqati itu artinya apa, Kak? Beliau jawab, munqati itu artinya terputus.
tidak ada kaitan sama sekali. Gak ada kaitannya, Kiai. Gak nyambung sama sekali, 100% gak nyambung. Wa maudhu'un. Maudhu' itu artinya apa? Dipalsukan, direkayasa. Artinya kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi kepalsuan, ditimpa lagi halusinasi, ditimpa lagi rekayasa beratus-ratus tahun. Itu artinya maudhu' itu dipalsukan berkali-kali. Makanya Ubaidillah nggak ada, Muhammad Said Mirbad nggak ada juga katanya. Nasabnya terputus 400-500 tahun. Ya memang seperti itu. Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan dzurriyyatku. Nggak ada DNA-nya Imam Ali apa? J1 gitu? Ya, J1. Nggak ada. Terus kemudian munqati'un wa maudhu', terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan.